Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum jawab semua ini. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar ganjil 3 sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Baru semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi tatimmu bihis shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa farrajahallah. Yang kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Al-Muhtaram Al-Mukarram Fadilatul Syekh Kiai Muhammad Zuhri Zaini, Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Abdul Hamid Wahid, serta seluruh Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang kami takzimi, pamanda kami Kiai Salahuddin Abdul Wahid, para anggota Dewan Syuro LPBA Kiai Najibur Rahman Wahid, Kiai Imdad Rabbani, serta para ibu nyai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Wakil Direktur Putra LPBA Ustadz Abdul Wafi, Wakil Direktur Putri Ustadzah Lu'lu'ul Maknunah, serta segenap kepengurusan LPBA baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam, para alumni, para santri, para siswa peserta didik LPBA yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah, ini setelah hujan deras semalam kita menikmati secercah fajar pagi, seakan-akan menghapus semua duka cita kita kemarin-kemarin. Kita sedang melaksanakan tasyakuran ya, hari ulang tahun LPBA yang ke berapa? 30. Biasanya orang kalau dzikiran setelah sholat angkanya 33 ya. Berarti ini transisi menuju angka 33, angka yang lebih sempurna insyaallah. Dan sekarang kita melaksanakan anniversary, melaksanakan peringatan milad LPBA ini dalam suasana yang sebenarnya tidak terlalu menggembirakan, yaitu suasana pandemi ya. Tapi saya melihat anak LPBA ini semangat, selalu positive thinking. Mungkin dari saking semangatnya termasuk direkturnya tidak pakai masker. Ini bukti bahwa daya imunnya sedang tinggi ya. Minta tolong nanti oleh pengurus asrama dicek, padahal LPBA ini asramanya aslinya banyak penyakitnya tapi kok orang-orangnya sehat-sehat, ini mencurigakan. Mungkin begitu keluar dari asrama, dari saking positifnya banyak doa, karena semangat, akhirnya semua penyakitnya pergi ya. Saya tahunya kalau ke asrama putra itu banyak geleten biasa. Kalau di putri banyak rengek. Ya, moga-moga semangat positif ini menjadi kebiasaan positif dan akhirnya membentuk masa depan yang positif, yang cerah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan milad sa'id, happy anniversary, selamat atas
dilaksanakannya ulang tahun ini sebenarnya bukan prestasi saya, bukan prestasi Anda, khususnya panitia. Tapi ini adalah prestasi seluruh akumulasi dari mereka yang telah berjasa untuk LPBA. Mulai dari pendiri LPBA yaitu almarhum Fadilatul Syekh Kiai Abdul Haq Zaini, direktur pertama LPBA, itu seorang kiai ya. Sekarang dijabat oleh Al-Fakir, saya sendiri. Ini sudah banyak suka duka di LPBA, banyak prestasi yang telah diraih. Tentu bukan tanpa kekurangan. Namun ternyata 32 tahun, ini saya baru ingat mirip seperti zaman pemerintahan Soeharto. 32 tahun ya. 30 tahun saja ini sudah luar biasa. Artinya LPBA ini sudah masuk ke usia dewasa seandainya dia manusia ya. Saatnya sekarang LPBA berubah jauh lebih baik, apalagi di zaman milenial. Apalagi di zaman milenial. Apa ciri dari zaman milenial? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ciri dari zaman milenial adalah budayanya, kesehariannya sangat lekat identik dengan teknologi, dengan media. Oleh karena itu, salah satu ciri dari era milenial itu adalah interactiveness, keterinteraktifan ya. Sifat interaktif di mana setiap orang selalu senang untuk bergaul, bersosialisasi dengan yang lain. Oleh karena itu, satu tuntutan di era milenial ini, kita harus punya sikap sebagai santri Nurul Jatid, bahwa dalam bergaul jangan lupakan panduan-panduan, pedoman pergaulan yang telah kita pelajari dari para guru kita. Pilihlah teman yang terbaik. Ya. Harus ada pembelajaran mengenai etika bergaul. Karena betapa banyak hari ini orang bergaul dengan lingkungan yang salah dan akhirnya identitas kesantriannya menjadi luntur. Kemudian yang kedua, jadikan pergaulan itu sarana untuk memperbaiki diri sendiri, bukan menjadi sarana justru untuk merusak diri kita. Salah satu efek samping dari era milenial hari ini adalah narsisme. Sebenarnya narsisme itu dulu sudah dibahasakan oleh ulama dengan bahasa yang lain, namanya sifat al-ujub, ar-riya, as-sum'ah ya, yaitu keinginan agar diri kita ini dikagumi, dipuji, dilihat oleh orang lain. Ini sebenarnya efek samping dari era milenial. Oleh karena itu, sebagai seorang santri kita harus punya etika, punya panduan-panduan akhlak di dalam menghadapi era medsos ini. Nah, di sini kita menghadirkan dua pemateri yang insya Allah akan banyak memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kita menjadikan era milenial hari ini kesempatan untuk membuka ruang bagi prestasi kebahasaan kita. Tentu di era yang penuh komunikasi seperti sekarang, di mana banyak orang itu tidak henti-hentinya bercakap ya, memasang status tentang dirinya, bercerita tentang dirinya. Mungkin dia merekam apa kejadian di sekitarnya, bahkan kejadian yang remeh. Kalau anak LPBA biasanya dulu sebelum ada Kosmara itu masak pakai tomang atau mungkin masak pakai kendil itu. Itu aja kalau di era medsos itu bisa diunggah jadi foto, dan coba lihat berapa menit kita habiskan untuk hal-hal seperti itu. Jadi tantangannya memang sangatlah berat di era medsos ini karena kecenderungan setiap orang untuk menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna atau yang kurang bermanfaat. Maka satu
dengan bahasa bagaimana kita menjadi komunikatif dan itu membawa virtue ya, membawa kelebihan kepada diri kita. Misalnya, kita ingin belajar, ingin mengenal orang luar ya, seperti misalnya orang Timur Tengah. Kita ingin mengenal budaya adat istiadat Timur Tengah. Kita ingin mengenal adat istiadat orang Eropa misalnya. Tentu di sini ada dua, ada yang adat istiadat yang positif, ada yang negatif. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Ya. Nah, dengan bahasa kita bisa tahu alam pikir mereka. Ya. Ini sebenarnya pelajaran bahasa asing itu sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan waktu perang Khandaq. Para sahabat itu bingung karena metode perang Khandaq itu adalah metode yang diwarisi dari orang Persia. Itu adalah strategi perang orang Persia. Kemudian salah seorang sahabat, saya lupa namanya, diperintah oleh Nabi untuk belajar bahasa Persia. Dan beliau ini adalah satu-satunya sahabat yang belajar bahasa Persia, sehingga menjadi mata-mata bagi musuh. Sampai kemudian ada hadis ya, man alima lughata qaumin atau man arafa lughata qaumin amina min kaidihim. Barang siapa kenal bahasa suatu kaum, suatu bangsa, maka dia akan aman, selamat dari tipu daya mereka. Ini berarti bahasa sebenarnya syarat dengan hal-hal yang positif tapi juga bisa negatif. Oleh karena itu, bagaimana kita menggunakan bahasa dengan baik? Saya terkejut dalam sebuah karya tulis anak LPBA. Saya sedang mengevaluasi sekarang. Di sana tertulis dan rupanya lolos dari korektor. My thanks to Allah. Wow, saya kaget. Wow, bilang Allah kepada Allah thanks. Apakah itu tepat? Secara linguistik tidak ada masalah. Kita mengucapkan terima kasih ya Allah, itu kan. Thanks to God. Itu kebiasaan orang barat. Tapi kalau kita padanankan ya, kita coba padankan dengan bahasa Arab, alhamdulillah. Itu tidak memadai. Karena thank itu untuk setara, untuk seseorang yang setara. Misalnya, my thanks to Mr. bla bla bla. Kalau kepada Allah, kepada yang lebih tinggi, kepada yang kita agungkan, itu pakai ada satu kata bahasa Arab, bahasa Inggris yang sangat bagus, my gratitude ya. Jadi misalnya my deepest feeling of gratitude. Ya. I offer to Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya nuansa kebahasaan yang seringkali kita lewati karena kita tidak mengenal cara bagaimana bahasa yang halus. Bahasa itu kan bermacam-macam. Seperti bahasa Madura ada bahasa kasar, ada bahasa halus. Demikian juga bahasa Inggris, ada bahasa Inggris ala pasaran, ada bahasa Inggris anak pang, ada bahasa Inggris yang standar, ada bahasa Inggris yang halus, yang sastra. Nah, kalau bisa di LPBA kita kejar yang sastra itu, yang halus, sehingga budi pekerti kita, kebahasaan kita menjadi halus. Amin ya robbal alamin. Baik, saya sangat berterima kasih atas segenap panitia yang telah menyiapkan acara yang luar biasa ini. Mengumpulkan orang sebanyak ini di era pandemi sangatlah tidak mudah. Aplaus untuk panitia. Sedikit saya ingin cerita apa yang telah kita lakukan di LPBA selama 1 tahun terakhir ini. Setidaknya 2,5 tahun berjalan periode kepemimpinan kami di LPBA, bahwa di LPBA sekarang kita sedang melakukan 2 penataan ya. Penataan peran kelembagaan dan penataan orientasi kelembagaan. Penataan peran kelembagaan, LPBA sekarang mencoba melebarkan sayap. Tidak hanya di asrama intensif,
yaitu asrama yang sudah ada sekarang, tapi juga di asrama-asrama santri di seluruh Pondok Pesantren Nurul Jadid, walaupun belum 100%. Dan juga alhamdulillah baru-baru ini kita menandatangani MOU, Memorandum of Understanding, bersama kepala-kepala sekolah di Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang intinya insya Allah dalam waktu dekat, mungkin efektif ba'da liburan hari raya, akan dilaksanakan hari bahasa di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Akan ada insya Allah hari bahasa, language day ya, Yaumul Lughah, hari di mana siswa yang masuk ke sekolah dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan untuk berbahasa asing. Dan nanti yang rajin berbahasa asing dapat hadiah. Tujuannya adalah membawa bahasa asing Arab dan Inggris ya, ini ke sekolah-sekolah. Jadi nanti mohon doanya semoga ini terlaksana dengan baik. Adapun harinya insya Allah bocoran, ini bocoran. Insya Allah kalau tidak ada perubahan hari Selasa. Ya. Jadi di hari Selasa itu siapkan khususnya kepada siswa-siswi LPBA, siapkan insya Allah saya akan tunjuk Anda menjadi duta-duta bahasa di sekolah Anda. Insya Allah. Lebih baik Anda menjadi duta bahasa daripada Anda menjadi duta corona ya. Karena kalau bawa virus tidak ada orang mau, orang menjauh dari Anda. Tapi kalau Anda bawa bahasa, insya Allah orang akan bermanfaat, merasa bermanfaat dengan ini. Itu insya Allah. Kemudian di penataan orientasi kelembagaan, ini kami laporan karena ada salah satu anggota Dewan Masyayikh kita yaitu Kiai Salahuddin Wahid, dan insya Allah juga kepada Dewan Syuro LPBA, bahwa LPBA sekarang ini ingin berubah citra. Kalau dulu ada suara-suara LPBA itu katanya sangatlah terbaratkan. Jadi kalau belajar bahasa Inggris memang seolah-olah kayak mau jadi orang Inggris. Ya. Kalau belajar bahasa Arab sayangnya kok masih tetap Arab Madura gitu ya. Sampai ada cerita seperti ini ya. Konon ada anak Madura dites bahasa oleh gurunya. Anggaplah anak Madura itu namanya Brudin atau siapalah. Din, Ki, kenapa Pak? Coba sebutkan bahasa Arab 5 atau 3 kosakata bahasa Arab. Baik Pak, kursiyun, kursi, madrasatun, madrasah katanya. Sya'run, rambut. Pensiun, berhenti, bekerja kata. Stasiun, tempat berhenti kereta. Din, stasiun kalau stasiun dan pensiun itu bukan bahasa Arab. Boh, kirain bahasa Arab Pak, yang penting ada un-unnya kata. Jadi ya kalau pakai bahasa Arab dengan ala Madura, ala Jawa, itu namanya Arab pego ya, bukan Arab beneran. Nah, Arab itu luas, ada Arab Misri, Arab Yamani, Hadrami, ada Arab Syria ya, ada Arab Mekah dan seterusnya. Baik, kita tingkatkan semua itu dengan kita lebih menekankan pada konten keagamaan. Saya punya impian dan ini belum tercapai, bahwa suatu saat buku-buku pelajaran di LPBA yang diajarkan di kelas-kelas di LPBA itu 70%-nya itu bernuansa keagamaan. Misalnya, bisa nggak Anda membuat tutorial tata cara sholat dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris? Bingung ya, sholat itu apa bahasa Arabnya? Prayer, padahal prayer itu berdoa, tidak pas dengan sholat. Bisa nggak Anda bikin tutorial
tata cara menjelaskan tata cara berpuasa dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini sangat dibutuhkan untuk di zaman sekarang. Sehingga saya kira nanti dengan seiring waktu semoga LPBA itu benar-benar memiliki nuansa kepesantrenan, ya. Bukan sekadar badannya ada di pesantren tapi pikirannya ada di London. Ya. Karena yakinlah sekarang orang-orang pesantren itu sebenarnya sedang ditunggu oleh dunia. Kemarin ada webinar seluruh NU di dunia konferensi. Dia menceritakan pengalaman orang-orang muslim di Eropa. Sekarang di Inggris setiap tahun kurang lebih 1.000 sampai 2.000 mu'alaf setiap tahun. Dan mereka butuh panduan orang yang bisa mengajar mereka tentang Islam. Sehingga ini sangat strategis. Nah, nanti kalau anak LPBA menjelaskan Islam saja tidak bisa kepada mereka, mereka lebih fasih ngomong soal budaya barat mereka. Itu menjadi sesuatu yang aneh. Kemudian saya kira juga tentu semua prestasi kita nantinya kita harapkan bisa mendukung cita-cita kita di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Makanya tema kali ini bertafaqquh fiddin dengan bertafaqquh fil lughah. Apa ini bertafaqquh fil lughah? Artinya Anda mendalami ilmu bahasa, menguasai, maka dengan cara itu Anda juga ikut menyemarakkan ilmu agama. Ya. Anda tahu bahwa Imam Al-Ghazali adalah seorang poliglot. Beliau menguasai sejumlah bahasa. Arab, waktu itu Inggris belum dikenal, Persia, Urdu, sehingga karya-karyanya banyak sekali yang berbahasa-bahasa di luar Arab. Ya. Saya yakin ulama-ulama kita itu rata-rata poliglot, sekurangnya ada 3 bahasa yang mereka kuasai. Ya. Kalau saya ini sedikit saja, kalau saya ini 5 bahasa, Arab, Inggris, Prancis, Jerman pasif, terus bahasa Madura. Madura aktif. Ya, nanti silahkan didata lagi. Yang penting semangatlah di dalam berbahasa, bitafaqquh fil lughah demi tafaqquh fiddin. Ini menjadi jargon LPBA. Insya Allah ini ada bocoran, ada logo baru. Di sampingnya LPBA itu ada logo baru. Mungkin ada yang bertanya, itu apa? Jangan-jangan LPBA Putri katanya, bukan. Itu di samping logo LPBA, ya. Kemudian logo Pondok Pesantren Nurul Jadid, ada logo di tengah-tengah. Saya kenalkan dulu, ini bocoran lagi-lagi. Ini adalah logo Nurul Jadid menuju Kampung Bahasa 2025. Apa itu? Insya Allah ya, kita punya keinginan suatu saat ketika semuanya sudah siap, baik di sekolah maupun di pondok pesantren siap dengan bahasa asing, kita ingin mengadakan festival bahasa sepondok pesantren Nurul Jadid. Dalam arti kita jadikan, kalau di luar ada kampung bahasa Pare, di Sidoarjo ada kampung bahasa Sinau, kenapa Nurul Jadid nggak bisa menjadi kampung bahasa? Ya. Insya Allah. Jadi langkah-langkah ke sana antara lain salah satunya adalah dengan mengadakan hari bahasa ini. Ya. Siapkan diri Anda untuk menjadi duta bahasa, minta tolong para asatidz, para asatidzah nanti menyiapkan, memilih mana yang kira-kira akan siap untuk menjadi duta bahasa. Insya Allah kita mulai mendakwahkan bahasa asing di sekolah-sekolah. Insya Allah ini akan menjadi salah satu rintisan dari LPBA di periode sekarang. Nafa'anallah bihi wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, saya resmikan, saya buka hari ulang tahun LPBA ini dengan harapan semoga membawa keberkahan bagi segenap yang mengabdi di LPBA. Bismillahirrahmanirrahim.